يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang doa yang istijabah. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan sampai hilang ini. Jangan sampai anak kita sekarang ini suara lagunya bukan lagi sholatullah, salamullah, tapi lagu TikTok yang gak jelas. Lagu TikTok yang gak jelas anak-anak kita hafal. Tapi lagu sholawat udah mulai kurang dihafal. Ini jangan sampai hilang, Bu. Dulu saya masih kecil, masih bayi. Lihat. Ibu saya itu kalau gendong saya, nimangnya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Begitu. Ibu saya itu kalau nimang saya begitu, dan itu orang-orang tua dulu begitu semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kalau anaknya namanya Umar Waliullah. Namanya Salim Waliullah. Namanya Anton Waliullah. Namanya Mahmud Waliullah. Sekarang di mana? Goyang dangdut. Masya Allah. Ini ibu sekarang gendong anak, bukan disolawatin, bukan didoakan, bahkan sambil telepon gunjing orang. Iya, itu yang kemarin tuh ibu yang satu itu memang nyebelin orangnya. Sama telepon gendong anak gunjing orang. Bagaimana anaknya bisa jadi waliullah kalau ibunya gunjing orang di hadapan anaknya sambil gendong anaknya? Orang dulu, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anakku waliullah. Ya pantas, kalau saya jadi wali itu pantas. Kenapa pantas? Dari kecil didoakan ibu. Kalau sampai saya nggak jadi wali, keterlaluan. Udah didoakan kok nggak jadi. Berarti kan keterlaluan. Kalau kalian didoakan orang tua kalian jadi wali, pantas. Kenapa? Karena doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili rahimahullah pernah ceramah dan saya dengarkan langsung, bukan dari televisi, bukan dari YouTube, tapi langsung di majelis. Beliau menjelaskan tentang doa orang tua untuk anak. Doa orang tua untuk anak. Kata Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, doanya orang tua untuk anak itu diterima Allah tanpa syarat. Wa in kana kafiran. Doa orang tua buat anaknya
itu langsung nembus 7 lapis langit, nggak pakai diperiksa-periksa oleh langit 1, langit 2, tembus langsung ke Allah Ta'ala. Wa in kana kafiran, meskipun bapak ibunya nggak iman sama Allah, meskipun bapak ibunya bukan seorang muslim dan muslimah, tapi kalau mendoakan anaknya diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangin tuh, apalagi kalau bapak ibunya muslim, apalagi kalau bapak ibunya itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau diambil contoh begini, ini contoh saya buat sendiri. Ada satu kiai Habib orang soleh, doanya kira-kira kabul atau enggak kabul? Kiai Habib orang soleh, doanya kira-kira kabul atau enggak kabul? Insya Allah kabul. Tapi ada tapinya. Habib kiai orang soleh itu tetap harus mengikuti prosedur langit. Prosedur langit, SOP langit ada. Sampai langit pertama diperiksa dulu. Habib siapa yang doa ini? Habib Noval. Oh, doanya sebetulnya kabul, tapi cek tuh pakaiannya. Pakaiannya halal nggak itu waktu doa? Kalau waktu doa pakaiannya nggak halal, ya udah pending doanya, jangan dilanjutkan ke atas. Ngeri. Pakaiannya halal, oh pakaiannya halal. Tadi waktu berdoa sempat makan yang haram nggak? Nggak mungkin Habib Kiai Ustadz makan yang haram. Maksudnya makan haram tanpa diketahui. Makan di warung, makan di rumah makan, makan di pinggir jalan. Ternyata yang masak mengandung benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita makan tanpa kita sadari, makan tanpa kita sadari, masuk ke tubuh kita, doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Tidak berdosa, tapi doanya dipending. Syarat nembus langit pertama, baru langit pertama ini, belum langit kedua dan seterusnya. Tidak boleh di tubuhnya ada yang haram, harus halal semua. Setelah dicek halal semua, pakaiannya halal, makanannya halal, semuanya halal, naik ke langit kedua. Langit kedua yang dicek lebih detail lagi, bukan masalah pakaiannya, khusyuk nggak doanya? Doanya khusyuk nggak ini? Khusyuk. Lanjut 3, 4, 5, 6, 7 sampai langit ketujuh yang dicek ikhlas atau tidak. Doanya ikhlas, dicek malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ilmunya lebih dari malaikat yang di langit ketujuh. Seringkali sampai malaikat Jibril ditolak. Kenapa? Menurut detektor doa. Detektor doa level 7 dia lolos, tapi detektor doa malaikat Jibril enggak lolos. Belum ikhlas, ada riak kecil yang tersembunyi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dicek di sana. Naik setelah itu ada satu orang doanya lolos langit pertama sampai ke 7, sampai malaikat Jibril alaihissalam lolos doanya menuju Allah Ta'ala. Sama Allah ditolak. Jibril, kamu nggak tahu, dia masih punya niatan tersembunyi, bukan karena aku. Lebarkan ke wajahnya. Gak gampang nih doa sampai diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu doa yang nggak pakai dicek. Begitu langit pertama, judul doa. Doa siapa? Doa bapaknya. Lanjut. Doa siapa? Doa ibunya. Lanjut. Naikkan. Langit kedua, doa siapa? Bapak ibunya. Lanjut. Naik ketiga. Sampai ke malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dikasih tahu, doa siapa ini? Doa orang tuanya. Lanjut. Allah katakan, aku terima doanya. Wa in kana kafiran, meskipun yang mendoakan itu orang kafir untuk anaknya. Makanya ibu-ibu hati-hati ya Bu. Kalau marah sama anak, yang bagus ngomongnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya ketemu ibu-ibu yang marah sama anak. Kalau ditanya, gimana anaknya? Anak itu pinternya luar biasa. Pinternya luar biasa. Anaknya lari, gelas kesenggol, pecah gelasnya. Vas bunga yang mahal, pecah vas bunganya. Ibunya gak mengatakan, anak kok tingkahnya seperti kambing, seperti kuda. Enggak. Anak kurang ajar, enggak. Yang muncul kalimat adalah anak pinter, anak soleh. Anak pinter, anak soleh. Walaupun marah, yang keluar doa yang baik. Sekarang Masya Allah, ibu-ibu kalau marah sama anak gimana?
Bahasa Sundanya gimana? Masya Allah. Keluar kalimat-kalimat indah. Betul adik-adik? Nih korbannya ngaku. Korbannya ngaku. Keluar kalimat-kalimat indah dari orang tua, sehingga anak ini secara tidak langsung yang membuat anak itu rusak. Nomor satu, doa buruk dari orang tua. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita hati-hati. Nah, orang dulu pinter mengemas doa. Pinter mengemas doa. Doa dibuat lagu, doa dibuat nyanyian. Biar apa? Biar orang tua, anak-anak semua bisa ikut berdoa. Contoh misalnya, kalau ulang tahun kita kenal lagu yang dikarang sama Habib Muhammad Rizik Syihab. Judulnya apa? Mabruk Alfa Mabruk. Indah dinyanyikan. Mabruk Alfa Mabruk Yaumi Ladik Mabruk. Didoakan betul. 1 juta mabruk alfa mabruk, 1000 berkah buat kamu karena hari ini hari kelahiranmu. Semoga berkat turun, rahmat turun. Masya Allah, doa-doa yang indah. Nah, sekarang kemana semua itu dalam kehidupan kita? Kita sekarang ini hidup di era digital. Sayangnya kita tidak mendigitalkan secara islami, tapi kita ambil semuanya begitu saja, sehingga hidup sekarang saya ketemu orang-orang yang hidupnya susah, padahal seharusnya dia bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Anak yang soleh atau solehah adalah dambaan setiap orang tua. Berapa banyak orang yang bergelimang harta namun tidak bahagia akibat berbagai ulah buruk anaknya. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai orang tua hanya selalu memikirkan apa yang akan diwariskan kepada anak-anak kita dari segi materi kesejahteraan dunia saja. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sekiranya kita sebagai orang tua senantiasa berupaya untuk mewariskan pemahaman tentang agama Islam yang benar sesuai petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang konsep mendidik anak sebagaimana sabda beliau. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul qur'ani fa inna hamlatal qur'an fi dhillillah yauma la dhillu dhillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Rawahu Dailami. Hadis ini menegaskan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita agar selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran. Dengan mengenalkan sejak dini kepada anak-anak kita, mengenalkan dan memahami serta melaksanakan keteladanan dan pesan-pesan yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
keluarga beliau, dan juga dari Al-Quran, sehingga tertanam pada diri anak kita ajaran-ajaran agama yang benar. Mendidik anak pada saat ini tidak akan mudah, banyak tantangannya, apalagi pada zaman gadget seperti ini. Maka diperlukan kontrol ketat orang tua agar hal itu tidak berdampak negatif pada masa depan mereka. Doakanlah anak-anak kita dengan kebaikan supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, karena doa orang tua mustajab. Maka berdoalah yang baik untuk anak kita. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum." 3 doa yang mustajab tidak akan ditolak, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang berpergian atau musafir, dan doa orang yang dizalimi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.